sunnahnya atau kewajiban kita yang ketiga memandikan, mengkafani, mensalatkan. Maka kewajiban kita yang ketiga adalah mensalati mayit. Yang boleh disolati hanyalah orang yang matinya secara lahiriah Islam. Matinya secara lahiriah Islam. Perkara hatinya seperti apa, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Entah hatinya munafik, entah hatinya fasik, entah hatinya bagaimana, kita serahkan pada Allah. Kok si fulanah meninggal, kita tahunya secara lahir Islam, wajib disolati. Wajib. Gitu. Nah, kalau bercampur antara orang Islam dan orang non-muslim dalam sebuah musibah, waliyadzubillah lana walitriyatuna jami'an, bercampur, muslim dan non-muslim bercampur. Kita yakin di antara korban itu ada orang Islam, tapi kita tidak tahu yang Islam yang mana. Maka wajib disolati semua dengan niat usalli ala al-amwat al-muslimin. Saya niat sholat kepada mayat yang muslim. Maka enggak ketahuan yang mana gitu, sholati semua. Kalau ketahuan dipilih yang muslim saja. Nah, orang non-muslim ketika meninggal ya biar diurusi sana. Diurusi yang non-muslim, kan punya tata cara sendiri. Enggak boleh kita sholatkan. Enggak boleh. Meskipun orang baik, meskipun pahlawan kemanusiaan, iya, enggak boleh. Karena memang kalau orang non-muslim tidak boleh disalatkan. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Itu orang-orang munafik yang jelas. Munafik aja masih, yang Rasul sudah jelas gitu, enggak mau mensalatkan. Karena munafik itu kan sejatinya kafir. Rasul enggak mau mensalatkan. Apalagi yang kafir. Makanya seluruh ulama ijma sepakat yang non-muslim ketika meninggal biar diurusi orang non-muslim. Enggak boleh disolati gitu. Kenapa enggak boleh? Karena Allah juga melarang kita beristighfar, minta ampun pada orang yang meninggal dalam kondisi non-muslim. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik setelah jelas-jelas meninggal dalam kondisi masih belum Islam. Iya. Dan sholat jenazah itu intinya apa? Coba. Memintakan ampun. Iya Banda? Kita minta ampun. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunilah dosa, sayangi dia, masukkan ke surga. Lebarkan kuburnya, luaskan pandangannya, bukain pintu-pintu surga. Kan gitu? Ya, seperti itu. Nah, kemudian syarat mayit boleh disolatkan adalah kalau sudah dimandikan. Syarat mayit disolati adalah kalau sudah dimandiin. Artinya kalau mayit belum dimandikan, belum boleh disolati. Harus dimandiin dulu. Dan kalau sudah dimandiin, ya pastinya sudah dikafani. Boleh mensolatkan mayit di masjid, boleh. Baginda Nabi SAW pernah mensolati mayit di masjid, sanadnya sahih. Boleh, ya, boleh. Seperti itu, boleh, enggak masalah. Nah, terus kemudian afdolnya salat mayit itu minimal berapa shaf? Berapa shaf? 3. Kalau bisa dibagi 3 shaf. Syukur-syukur yang mensolati mayit itu minimal 40. Lebih bagus lagi 100. Karena dalam 3 hal tadi, 3 shaf atau 40,
atau 100, warada fihi fadilah. Ada keutamaannya. Yang keutamaannya itu kalau ada mayit disolati oleh 3 shaf, atau riwayat 40, atau riwayat 100. Yang mereka semuanya tidak syirik kepada Allah, ikhlas. Maka pastilah mereka ini memberi syafaat kepada yang meninggal. Jadi beberapa kali saya diminta untuk mensolati jenazah, kok tak lihat ini sedikit, yang hadir sedikit. Kadang cuma 20, kadang 15, kadang 30. Ya saya minta tolong dibagi 3 shaf. Tolong dibagi 3 shaf. Meskipun cuma 10 shafnya. Masjidnya muat untuk 30 orang, tapi yang hadir cuma 30. Tolong 30 menjadi 3 shaf. Gitu. Syukur-syukur 40-nya jadi 3 shaf. Syukur-syukur 100. Syukur-syukur 1000. Syukur-syukur 10.000. Syukur-syukur ratusan ribu. Syukur-syukur jutaan. Kalau jutaan nggak perlu pakai ribu ya. Syukur-syukur jutaan orang gitu. Iya, bersaf-saf. Tapi syaratnya satu, ikhlas. Benar-benar mengharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni si mayit ini. Bismillah. Dari sinilah saya itu termasuk Al-Fakir, saya ini termasuk saya sangat tidak setuju dengan kebiasaan sebagian masyarakat yang memberi duit kepada orang-orang yang ikut sholat. Kenapa? Kebiasaan tersebut menurut saya enggak mewakili Islam, enggak mewakili Syafi'iyah, enggak. Saya lihat kebiasaan memberi uang kepada orang yang ikut sholat itu tidak hanya memberatkan keluarga jenazah, tapi juga membuat sebagian masyarakat tidak ikhlas. Di banyak tempat ketika ada yang meninggal, orang semangat sekali untuk sholat jenazah. Kenapa? Nanti bakal dapat amplop. Entah itu 10.000, entah itu 20.000, entah itu 30.000. Kalau tidak mungkin beras. Entah itu seliter, entah itu 2 liter. Yang disabdakan Nabi yang memberi syafaat itu yang mereka tidak musyrik, ikhlas. Riya itu bagian dari syirik loh. Riya itu bagian dari syirik khafi. Enggak ikhlas. Lah ketika orang sholat dipimpin takbir oleh imam, Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Enggak fokus untuk mendoakan mayit, tidak fokus untuk tadabbur, merenungkan kafabil mauti wa'idha, tapi yang difikirkan sambil Allahu Akbar, kira-kira nanti beras seliter atau duit 10.000. Oh kayaknya enggak ini, kalau kayak paling 50.000 deh, semoga deh. Setelah itu bisa makan bakso. Nah kan gitu. Lah iya apa enggak? Giliran nanti yang meninggal orang miskin, antusias masyarakat, animo masyarakat untuk mengikuti sholat itu berkurang. Iya apa enggak? Bagi saya itu yang dulu mungkin niatnya baik. Mungkin orang kaya gitu ya. Mungkin orang kaya pengen mensedekahi mayit. Jadi orang sholat ikut dikasih. Awalnya mungkin niatnya baik. Tapi ketika sudah jadi seperti sekarang ini, ya Allah, itu jadi sunnah buruk. Kalau saya boleh berfatwa, saya akan berfatwa itu bid'ah mungkarah, bid'ah dhalalah. Karena membuat keluarga yang meninggal justru terbebani. Belum lagi di sebagian masyarakat, orang yang melayat itu lumrahnya yang ngasih duit kan ya, membantu, betul atau enggak? Di sebagian masyarakat itu, orang yang melayat justru nyatet namanya, nanti dapat duit. Yang melayat justru malah dapat dari mana? Dari yang terkena musibah.
Yang melayat dapat duit, yang sholat dapat duit, nganterin ke kuburan dapat duit. Nanti giliran cuma sekedar ngirim tahlil, ngirim bacaan Quran, Yasin, dan zikir-zikir itu juga minta duit, bahkan dibisniskan. Mau berapa? 3 hari sekian juta. Berapa Pak Rudi biasanya kalau 3 hari? Mungkin 5 juta. Mungkin, kita anggap contoh. 3 hari Pak, 5 juta. 7 hari, 10. Kalau 40 hari di ngajiin, ya 25 juta dah, terima. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah jadi seperti ini, seandainya saya enggak mewakili Syafi'iyah, enggak mewakili Islam. Seandainya saya boleh berfatwa dari yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Syekh Abdul Rashid Maulawi Al-Hindi, salah satu guru fikih Syafi'i saya. Saya boleh berfatwa, saya berani berfatwa itu al-adah tukhalifus syariah. Kebiasaan yang menyelisihi syariat. Makanya jangan heran ketika ada yang meninggal, justru malah sebagian masyarakat senang. Wah, ada yang meninggal, bancaan ini. Ada kambing potong, ada sapi potong, enggak punya sapi jual sawah. La haula wala quwata illa billah. Kalau masih ada anak yatimnya, kok bersedekah dengan duit warisan yang di situ ada anak yatim? Haram sedekah tersebut, tidak diperbolehkan. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah hal tersebut haram. Ada yang meninggal, kita yang disuruh baginda Nabi untuk meringankan. Gitu. Bukan malah kita yang memberatkan. Ya, saya itu enggak pernah melarang sedekah kematian, enggak pernah melarang. Tapi ketika masyarakat seolah-olah memaksa orang yang terkena musibah untuk mengadakan sedekah kematian, kalau tidak mengadakan sedekah kematian, dia dikucilkan. Udah sesat seperti itu. Yang mengucilkan itu yang sesat. Perkara sunnah kok malah dibuat ribut. Iya Banda. Yang mampu bukan dari duit anak yatim, tidak ada anak yatimnya, monggo silahkan. Tapi kalau enggak, jangan. Ya, tidak boleh seperti itu. Faham ya? Jadi tolong, jangan diteruskan kebiasaan ngasih duit kepada orang yang mensolati jenazah. Yang sholat itu ikhlas. Kenapa kudu ikhlas? Karena manusia itu kalau enggak mensolatin ya iya Banda. Iya, coba sampean mikir. Ketika mensolati jenazah itu mikir, timbang 10.000 dipikir dalam sholat. Ya, nanti giliran sampean mati kudu ngasih orang lagi 10.000, repot apa enggak? Iya kalau pas sampean mati punya duit, kalau pas enggak punya duit. Ya ilaha illallah, semoga kita panjang umur sehat ya. Kita keturunan kita semua. Nah, seperti itu. Jadi tolong kebiasaan ini stop. Ajak masyarakatnya, ini kebiasaan buruk. Jangan ada orang meninggal kok mensolati ngasih duit. Jangan, kebiasaan buruk memberatkan orang yang terkena musibah.